Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sa'adah Abdillah dengan NIM 232101010076. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial, konsep dan teori perubahan sosial, lembaga pendidikan sebagai agent of change. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Secara etimologi, perubahan sosial berasal dari dua kata, yaitu kata perubahan atau change, yang berarti peristiwa yang berhubungan dengan perubahan posisi unsur suatu sistem hingga terjadi pada perubahan struktur sistem tersebut. Sedangkan kata sosial menunjuk pada hubungan seseorang individu dengan yang lainnya dari jenis yang sama. Perubahan sosial juga merupakan fenomena kehidupan sosial yang tidak bisa dihindari oleh setiap individu maupun sekelompok masyarakat. Terjadinya perubahan sosial merupakan gejala wajar yang muncul sebagai akibat dari proses interaksi manusia di dalam dan dari masyarakat. Perubahan sosial sebagai suatu proses perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Proses tersebut berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia, baik itu dalam lingkup lokal maupun global. Perubahan sosial tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya masyarakat itu tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan heterogen. Perubahan sosial juga dapat terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, kebudayaan, dan perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Secara konseptual, terdapat sejumlah ahli yang memberikan penjelasan terutama mengenai definisi tentang perubahan sosial. Pengertian atau definisi tersebut ditemukan cukup beragam dengan batasan-batasannya juga berbeda antar satu dengan lainnya. Beberapa di antaranya misalnya, Surjono Sukanto mendefinisikan perubahan sosial sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. William F. Cockburn menjelaskan mengenai ruang lingkup perubahan sosial yang meliputi adanya unsur-unsur besar kebudayaan material maupun yang bersifat non-material. Dalam hal ini terdapat penekanan pada pengaruh besar unsur-unsur besar kebudayaan material terhadap unsur-unsur yang non-material. Kingsley Davis berbeda dengan sebelumnya. Kingsley mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu yang tidak terlepas dari konteks sosial masyarakat. Dengan kata lain, perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkup struktur maupun fungsi dari masyarakat. Hal ini dapat dicontohkan melalui upaya peningkatan masyarakat miskin di suatu wilayah, telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat marginal atau dalam lingkup yang lebih luas, menyebabkan perubahan-perubahan dalam sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut secara umum. Macfarlane menjelaskan bahwa perubahan-perubahan sosial mesti dikaitkan dengan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Gilin dan Gilin secara lebih detail mendefinisikan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari praktek hidup yang telah diterima, baik karena dipicu adanya perubahan-perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, ataupun yang disebabkan adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Samuel Koenig, sementara dalam istilah lain, Koenig menjelaskan bila perubahan sosial merupakan suatu modifikasi-modifikasi yang muncul dalam pola-pola kehidupan manusia baik disebabkan secara internal maupun eksternal. Selo Somarjan mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya melingkupi nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di dalam masyarakat. John Gilin et al. 1948 berpendapat bahwa perubahan sosial diartikan sebagai variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Harper, perubahan sosial adalah perubahan mendasar atau signifikan pada perubahan sosial dari waktu ke waktu. Jalaluddin Rahmat menjelaskan bahwa dalam upaya mempelajari perubahan sosial akan ditemui sejumlah pembahasan yang mengenai beberapa hal yang seperti misalnya faktor-faktor yang menimbulkan perubahan sosial, agen-agen dalam perubahan sosial, berapa lama perubahan sosial terjadi di masyarakat, terkait durasi sebuah perubahan sosial. Beberapa hal tersebut yang kemudian menjadi bagian dari dimensi-dimensi perubahan sosial. Dengan kata lain, diskurs mengenai perubahan sosial akan melingkupi persoalan-persoalan tersebut sebagai unit pembentukan perubahan. Istilah yang dikemukakan Jalaluddin, terdapat dua bentuk perubahan sosial.
yakni pertama, perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus namun perlahan-lahan tanpa kita rencanakan disebut unplanned social change atau perubahan sosial yang tidak terencana. Perubahan tersebut dicontohkan melalui penyebab dengan adanya perubahan dalam bidang teknologi atau faktor globalisasi. Kedua, terdapat perubahan sosial yang tidak terjadi karena direncanakan atau didesain berikut dengan tujuan dan strategi dalam implementasinya. Perubahan sosial semacam itu dapat disebut juga dengan planned social change atau perubahan sosial yang terencana. Selain berdasarkan tindakan, bentuk perubahan sosial juga dapat dilihat dari segi waktu yang dibutuhkan dalam proses terjadinya perubahan tersebut. Mengenai hal ini, setidaknya terdapat dua konsep yang populer. Yang pertama, perubahan secara lamban. Perubahan lamban merupakan perubahan yang membutuhkan waktu yang cukup lama diikuti dengan hal yang kecil yang saling mengikuti dan cenderung berjalan dengan sendirinya, hingga masyarakat berada pada tahap atau kondisi yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan yang terjadi secara lamban di masyarakat biasanya disebabkan oleh upaya-upaya dari masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap keperluan-keperluan atau kondisi-kondisi baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Perubahan secara cepat. Berkebalikan dengan sebelumnya, perubahan sosial secara cepat dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi pada hal mendasar atau sendi-sendi pokok yang terjadi di dalam masyarakat, seperti halnya institusi yang terdapat pada masyarakat atau sistem keluarga. Perubahan ini biasanya terjadi pada konteks planned social change atau perubahan yang telah terencana. Adapun bentuk lain dari perubahan sosial selain kedua bentuk juga dibedakan berdasarkan skala perubahan itu sendiri, yakni dengan membedakan perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil dapat dipahami sebagai suatu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh secara langsung atau cukup berarti pada kondisi masyarakat secara umum. Sedangkan untuk perubahan besar dapat dipahami sebagai perubahan yang membawa pengaruh yang cukup besar dan berarti bagi masyarakat. Setidaknya pandangan tersebut yang mempengaruhi karya-karya besarnya seperti The Sociology of Religion atau The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Oleh sebab itu, aliran Weberianisme selalu dikarakterisasi oleh pengakuan bahwa perkembangan masyarakat tak lepas dari peran ideologi. Secara lebih terperinci, beberapa ilmuwan telah mengklasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perubahan sosial di masyarakat. Bruce J. Cohen misalnya mengklasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial menjadi 4 hal, diantaranya faktor geografis, lingkungan fisik atau letak geografis di mana masyarakat menetap sesungguhnya dapat mempengaruhi perubahan yang dapat dialami masyarakat. Hal ini berkaitan dengan setidaknya sumber-sumber kekayaan alam yang membentuk jenis kehidupan suatu masyarakat. Faktor teknologi. Faktor ini berkaitan dengan adanya penemuan-penemuan baru terutama dalam bidang teknologi yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang luas di masyarakat. Selanjutnya, faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan dalam perubahan sosial lebih menjelaskan adanya pengaruh pemimpin-pemimpin karismatik yang mampu mendorong masyarakat untuk mengikuti agenda-agenda sosial yang ia miliki. Pada konteks itu, merubah sosial dapat dikatakan dipengaruhi oleh faktor pemimpin penduduk. Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan sosial adalah persoalan penduduk. Dalam konteks ini, peningkatan atau penurunan jumlah penduduk yang terjadi secara signifikan dapat merubah kondisi sosial masyarakat di suatu wilayah. Secara lebih spesifik, peningkatan jumlah penduduk pada suatu wilayah dapat memicu munculnya suatu penemuan-penemuan baru, misalnya dalam teknik produksi. Sementara dampak baru terjadinya penurunan penduduk dapat dicontohkan misalnya menimbulkan perubahan-perubahan pada suatu organisasi sosial yang berkaitan dengan kuat lemahnya organisasi tersebut. Konsep dan teori perubahan sosial. Menurut Piotr Stomka, konsep dari perubahan sosial mencakup 3 gagasan, yaitu pertama, terletak pada perbedaan, kedua, terletak pada waktu, dan ketiga, terletak di antara keadaan sistem sosial yang sama. Sedangkan menurut Piotr Stomka, bahwa konsep dasar perubahan sosial mencakup 3 gagasan, yaitu perbedaan, waktu, dan di antara keadaan sistem sosial yang sama. Adapun menurut Burhan Bungin, bahwa dalam perubahan sosial terdiri dari beberapa fase, yaitu fase agrokultural, ketika lingkungan alam mulai tidak lagi mampu memberi dukungan terhadap manusia, termasuk juga populasi, karena populasi manusia yang mulai banyak, maka pilihan budayanya adalah bercocok tanam di suatu tempat dan memanen hasil pertanian itu serta berburu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fase tradisional dijalani oleh masyarakat dengan hidup secara menetap di suatu tempat yang dianggap strategis untuk penyediaan berbagai kebutuhan hidup masyarakat, seperti di pinggir sungai, di pantai, di lereng bukit, di dataran tinggi, dataran rendah, yang datar, dan sebagainya. Pada fase transisi, kehidupan desa sudah sangat maju, isolasi kehidupan hampir tidak ditemukan lagi dalam skala luas. Transportasi sudah lancar,
walaupun untuk masyarakat desa tertentu masih menjadi masalah. Selanjutnya ada fase modern, di mana ditandai dengan peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih jelas meninggalkan fase transisi. Kehidupan masyarakat sudah sangat kosmopolitan dengan kehidupan individual yang sangat menonjol. Profesionalisme di segala bidang dengan penghargaan terhadap profesi menjadi kunci hubungan-hubungan sosial di antara elemen masyarakat. Fase masyarakat modern umumnya berpendidikan relatif lebih tinggi dari masyarakat transisi sehingga memiliki tingkat pengetahuan yang lebih luas dan pola pikir yang lebih rasional dari semua tahapan kehidupan masyarakat sebelumnya. Walaupun kadang-kadang pendidikan formal saja tidak cukup untuk mengantarkan masyarakat pada tingkat pengetahuan dan pola pikir semacam itu. Yang selanjutnya, fase postmodern adalah masyarakat postmodern adalah masyarakat yang modern secara finansial, pengetahuan, relasi, dan semua prasyarat sebagai masyarakat modern sudah dilampauinya. Macam-macam konsep perubahan sosial. Konsep kemajuan sosial, gagasan kemajuan sosial menimbulkan keretakan yang tajam dengan pemikiran sosialis yang banyak dianut pada pertengahan abad ke-19 yang dikenal sebagai inovasi ideologi. Hal tersebut terkait dengan gagasan tradisional yang dipropagandakan pihak gereja bahwa kehidupan di dunia adalah penderitaan setelah menerima hukum Tuhan diturunkan dari surga. Sedangkan gagasan kemajuan sosial berbeda bahwa kehidupan manusia ditemukan oleh manusia sendiri. Manusia membentuk masyarakat dan berusaha memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Gagasan kemajuan menyangkut banyak aspek, seperti rencana politik dan kehidupan yang lebih baik. Teori evolusionisme, gagasan memungkinkan masyarakat untuk berkembang melalui upaya yang hati-hati dalam suatu bentuk atau yang lain dan mencakup berbagai segmen masyarakat seperti yang kita temukan saat ini. Hal ini merupakan basis ideologi pada berbagai upaya reformasi sosial, hukum, dan lainnya. Selanjutnya ada neo-evolusionisme. Para penganut neo-evolusionisme percaya bahwa perubahan sosial tidak dapat terelakkan dan mereka berpendapat bahwa arah perubahan sosial adalah bentuk organisasi yang sederhana sangat berbeda, tetapi pada saat yang sama sangat terpadu yang menjadi karakteristik masyarakat modern. Konsep sosialistik mengenai perubahan evolusionisme cenderung mendominasi pikiran sosial abad 19 sampai abad ini, tetapi hal tersebut seringkali digabungkan dengan konsep kemajuan melalui tindakan sosial yang rasional untuk membenarkan suatu bentuk program reformasi. Selanjutnya ada anarkisme. Para reformer dan pemikir Perancis mengembangkan ide bahwa penghalang kemajuan sosial adalah pemerintah. Kemajuan hanya dapat terjadi apabila pemerintah dihilangkan. Akibatnya yang ditimbulkan adalah anarki. Tujuan mereka adalah pencapaian masyarakat utopia. Selanjutnya ada Marxisme. Kalau Karl Marx berada secara langsung dalam tradisi evolusioner, ia menganggap pemerintah yang mengendalikan kaum kapitalis. Bagi Marx, perubahan sosial hanyalah sarana untuk mencapai stabilitas sosial pada tingkat utopia. Sosialisme Fabian. Teori sosialisme Fabian paling dekat dengan teori Marxisme. Mereka berpendapat bahwa transisi dari kapitalisme ke sosialisme dilakukan secara bertahap dan sepotong-potong. Teori perubahan sosial. Kecenderungan terjadi perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antar manusia dan antar masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Adapun teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial adalah sebagai berikut. Teori evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan yang sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Teori konflik. Menurut pandangan teori ini, pertentangan antara atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintah dengan kelompok yang tertindas secara material, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial, karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya.
Dua tokoh yang pemikirannya menjadi pedoman dalam teori konflik ini adalah Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Selanjutnya, teori fungsional. Konsep yang berkembang dari teori ini adalah kesenjangan budaya. Konsep ini mendukung teori fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka yang terjadi adalah ketinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial. Para penganut teori fungsionalis lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Tokoh dari teori ini adalah William Ogburn. Teori siklis. Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Selanjutnya, teori Oswald Spengler. Menurut teori ini, pertumbuhan manusia mengalami 4 tahap, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Pentahapan tersebut oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan perkembangan masyarakat bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Proses siklus ini memakan waktu sekitar 1000 tahun. Selanjutnya, teori Pitirim A. Sorokin. Sorokin berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus 3 sistem kebudayaan, yaitu berputar tanpa akhir. Siklus 3 sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan ideasional, idealistis, dan sensasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga pendidikan Islam sebagai agent of change. Pendidikan sebagai agen perubahan dapat dilihat dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah di masyarakat. Dalam konteks globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan akan demokratisasi, perubahan sosial menjadi semakin kompleks dan cepat. Hal ini menuntut adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk menghadapi perubahan tersebut. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk membentuk individu yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi dalam masyarakat yang terus berkembang. Dengan pendidikan yang baik, individu dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam lingkungan sekitarnya. Selain itu, peran pendidikan sebagai agen perubahan juga terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Dengan memahami latar belakang perubahan yang terjadi di masyarakat, pendidikan dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif dan untuk memberikan dampak positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman akan latar belakang perubahan sosial dan kebutuhan akan adaptasi terhadap perubahan tersebut menjadi landasan penting dalam pembahasan peran pendidikan sebagai agen perubahan. Peran penting pendidikan sebagai agen perubahan dalam konteks sosial dan global. Dalam konteks Indonesia yang terpengaruh oleh demokratisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi, penting bagi pemimpin dan masyarakat untuk memahami betapa esensialnya pendidikan dalam menciptakan perubahan positif. Pendidikan dianggap sebagai alat yang dapat mengarahkan perubahan menuju arah yang lebih baik. Dalam era perubahan yang cepat dan kompleks, adaptasi terhadap perubahan sosial global menjadi kunci keberhasilan suatu bangsa. Nurkolis Majid menekankan pentingnya pendidikan dalam membantu masyarakat Indonesia menghadapi tantangan tersebut dan tetap mempertahankan identitasnya sebagai bangsa yang mampu berkembang sejalan dengan perkembangan dunia. Bangsa yang mampu berkembang sejalan dengan perkembangan dunia. Selain itu, pentingnya kualitas dalam proses pendidikan, bukan hanya sekedar mencapai indikator kualitatif, tetapi juga mempertahankan aspek kualitatif. Peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan kurikulum diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya dan menciptakan pengusaha yang mampu membuka lapangan pekerjaan. Dalam rangka mencapai kesimpulan yang komprehensif, penting untuk menyoroti bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk individu dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang pembentukan karakter, nilai-nilai, dan sikap yang positif. Melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat dibekali dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, berkontribusi secara positif dan dalam pembangunan, dan menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.
Dalam konteks globalisasi dan era digital, pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pasar kerja akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan manusia-manusia yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai agen perubahan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu, masyarakat, dan bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat mencapai potensi maksimalnya, berkontribusi dalam pembangunan, dan menciptakan perubahan positif dalam lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perhatian dan investasi yang lebih besar dalam bidang pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Dalam hal pendidikan sebagai agen perubahan dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Perubahan sosial yang cepat dan kompleks yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan pendidikan sebagai agen perubahan yang mampu mengarahkan perubahan tersebut ke arah yang positif dan berkelanjutan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk individu yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi dalam masyarakat yang terus berkembang, sehingga dapat menjadi pemain yang mempengaruhi arah kemajuan atau perubahan sosial yang ada. Pendidikan diharapkan dapat menjadi alat untuk menyaring perubahan yang terjadi dan mengarahkannya ke arah yang lebih baik, sehingga masyarakat Indonesia dapat bertahan pada perubahan sosial yang terjadi pada saat ini. Diperlukan keseriusan dari semua pihak, terutama pemerintah, dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan fasilitas, kualitas guru, dan alokasi anggaran yang memadai. Dengan perbaikan yang terus-menerus dalam bidang pendidikan sebagai agen perubahan dapat terwujud di masa depan, sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi pemain yang mempengaruhi arah kemajuan dan perubahan sosial yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.